Banjir Darah di Borobudur Jilid 40. Kakek tua yang bersama Wikuduta Prayoga dan Penembahan Banyumurti itu adalah seorang pertapa bernama Gunadarma. Seorang yang selain suci juga memiliki kepandaian luar biasa tentang pembuatan candi-candi dan seni pahat dan ukir. Ia adalah murid dari Sang Begawan Ekalaya yang lama bertapa seorang diri, menanti datangnya saat baik, yaitu masa persatuan Sailendra dan Mataram. Setelah masa itu tiba, ia datang dan bersama Wikuduta Prayoga dan Panembahan Banyumurti, ia menolong kerajaan dari pengaruh ilmu hitam yang dilepas oleh Sidakalagana. Setelah Sidakalagana tewas dan anak buahnya telah ditumpas, maka pembangunan candi sebesar Bukit Anakan itu dilanjutkan oleh Rakai Pikatan, dan kini pembangunan itu dilakukan bersama-sama. Ahli-ahli di Sailendra, pemahat yang tadinya menjadi kaula Sidakalagana, kini telah insaf dan dipekerjakan pula dalam pembuatan candi. Di samping ahli di Sailendra sendiri dan ahli yang didatangkan dari Mataram, pembangunan maha besar ini dipimpin oleh Sang Pertapa Gunadarma yang bijaksana. Tadinya pembangunan kaki candi yang dilakukan oleh Sidakalagana itu hendak dibongkar. Bahkan tempat itu dianggap sudah kotor karena telah banyak darah mengalir di situ. Akan tetapi Sang Pertapa Gunadarma berkata, "Tidak apa, kaki candi ini cukup baik dan kuat sekali untuk dijadikan alas candi. Memang kaki candi ini telah diukir dan menggambarkan daerah Kamadhatu, penuh nafsu keduniawian. Akan tetapi biarlah ini menjadi cermin dan peringatan bagi setiap orang yang menyaksikan bahwa segala kesenangan lahir dan kenikmatan nafsu duniawi hanya akan mendatangkan malapetaka belaka. Biarlah candi besar ini berdiri di atas segala kotoran, menjadi lambang bahwa agama Buddha akan tumbuh dan membawa manusia yang tadinya tenggelam di dalam lautan Kamadhatu yang penuh nafsu jahat ke alam bersih, ke alam Rapadatu dan seterusnya, untuk selanjutnya mencapai tujuan akhir, yaitu nirwana. Betapapun juga untuk mengusir segala pengaruh jahat yang timbul dari pertumpahan darah dan pembunuhan yang terjadi di daerah suci ini, diadakanlah tapa brata dan semedi di atas permukaan kaki candi. Di sini Sang Gunadarma, Panembahan Banyumurti, Wikuduta Prayoga, dan pendeta-pendeta lain bersemedi selama 40 hari untuk mengusir pengaruh-pengaruh kotor. Setelah itu barulah pembangunan candi yang amat indah, besar, dan suci dimulai, dibangun di atas kaki candi buatan Sidakalagana itu. Pembangunan candi besar itu benar-benar merupakan hasil karya yang luar biasa sekali, lambang dari keagungan agama Buddha dan juga merupakan lambang dari persatuan Sailendra dan Mataram. Candi ini diberi nama Bumi Sambara Budara. Juga disebut Darsa Bodhisatwa Bumi. Dibuat menjadi sebuah candi terdiri dari 10 tingkat yang maha besar. Patung-patung Buddha, ukir-ukiran di seputar dinding candi dilakukan oleh ahli pahat yang amat pandai, sehingga ukiran itu seakan-akan hidup. Patung-patung itu seakan-akan bernapas dan mata patung seakan-akan bercahaya dan dapat bergerak manik matanya. Demikianlah dengan pesta dan perayaan besar. Sang Rakai Pikatan, raja dari Mataram itu menikah dengan sang putri Pramodawardhani, yang kemudian setelah menjadi permaisuri Sang Rakai Pikatan lalu disebut juga dengan Sri Kahuluan. Dengan adanya pernikahan ini,
Kerajaan Sailendra seakan-akan dipersatukan dengan kerajaan Mataram, sehingga kerajaan Mataram menjadi makin besar dan jaya. Tidak ada rakyat, baik yang memeluk agama Buddha maupun memeluk agama Hindu, merasa tersinggung lagi. Karena bukankah tampak pemerintahan berada di tangan rakyat pikatan yang beragama Hindu? Akan tetapi bukankah candi yang terbesar adalah candi Buddha? Tidak ada perselisihan lagi antara agama Buddha dan agama Hindu yang sesungguhnya bertujuan sama, yaitu kemuliaan lahir batin bagi seluruh manusia. Setelah Sang Maharaja Samaratungga dengan puas melihat pernikahan putrinya berlangsung, beliau lalu mengirim putranya, Pangeran Balaputradewa, ke Sriwijaya. Pertama-tama untuk menyatakan bela sungkawa atas tewasnya kedua senopati Sriwijaya di tangan kedua orang iblis kembar. Dan kedua, untuk memberi kesempatan kepada Pangeran Balaputradewa yang masih belum dewasa untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan dalam agama Buddha. Keberangkatan sang pangeran ini diantar oleh para pendeta dan wiku, di antaranya Sang Mahawiku Dharma Mulya sendiri. Kelak sang Pangeran Balaputradewa ini akan menjadi raja di Sriwijaya dan berhasil pula membuat kerajaan Sriwijaya menjadi besar dan makmur. Adapun Indrayana dan Candradewi juga melangsungkan pernikahannya dengan penuh kebahagiaan dan selanjutnya menjadi pembantu dan sahabat terkasih dari sang Rakai Pikatan dan permaisurinya. Betapapun tepat ucapan dari Sang Pertapa Gunadarma tentang keadaan lukisan di kaki candi buatan Sidakalagana itu. Semua perasaan rakyat tanah Jawa yang halus dan menjunjung tinggi kesusilaan itu amat tersinggung oleh lukisan-lukisan yang terdapat pada kaki candi itu, lalu ditutup dengan batu-batu sehingga bentuk kakinya berubah dan tidak nampak lagi lukisan-lukisan yang menggambarkan keadaan hawa nafsu atau yang disebut daerah Kamadhatu itu. Yang nampak hanyalah bangunan-bangunan candi yang didirikan di atas kaki candi. Adapun nama candi itu, Bumi Sambara Budara, akhirnya dipermudah oleh rakyat dengan sebutan Candi Borobudur yang sekarang. 1000 tahun lebih semenjak dibangun, masih berdiri dengan megah dan agung, menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, dikagumi oleh semua orang di seluruh dunia sebagai sebuah bangunan yang besar dan luar biasa. Memang Borobudur merupakan bangunan yang patut mendatangkan rasa bangga di dalam hati setiap manusia yang mencintai tanah airnya. Karena bangunan manakah yang demikian kuat, besar, dan megahnya? Bangunan manakah yang dapat menahan goncangan-goncangan dan gempa bumi akibat letusan Gunung Merapi yang telah terjadi beberapa kali selama 1000 tahun lebih itu? Sungguh pun, bangunan itu hanya didirikan dari batu-batu ditumpuk-tumpuk. Kalau kita berdiri di bagian atas candi atau melihat candi besar itu dari jauh, datanglah kebanggaan dan keyakinan dalam hati yang berbisik bahwa hanya bangsa yang besar sajalah yang sanggup menciptakan bangunan sehebat itu pada zaman tingkat hidup manusia masih amat sederhana. Dan mesin-mesin pembangunan dan pengangkutan masih belum pernah termimpikan oleh otak manusia. Demikianlah cerita ini ditutup dengan seruan nama budaya untuk penghormatan kepada Borobudur yang besar, kepada agama Buddha yang mendatangkan kebudayaan dan kesenian luhur, dan terutama sekali kepada nenek moyang kita yang agung.